Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia ketika diuji oleh Allah dengan harta, diberi kedudukan, jabatan, dia salah paham. Dikira Allah sedang memuliakan dia. Dan sebaliknya, ketika ada orang-orang yang Allah uji dengan dibatasi sebagian rezekinya, Allah takdirkan dia hidup ya sedikit sengsara, atau rezekinya lagi dibatasi oleh Allah, dia mengira Allah sedang menghinakan dia. Kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila Rabbnya menguji, ibtalahu ya, Allah menguji dia dengan apa? Allah berikan kemuliaan, ya, Allah berikan nikmat, maka dia berkata, Allah sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila diuji, yaitu disedikitkan rezekinya dibatasi oleh Allah, manusia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Nah, ini persepsi sebagian manusia, kalau nggak mau dibilang sebagian besar. Jawabnya, kata Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Ini dunia. Lupa tak kita tafsir Ar-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman artinya apa? Rahmat Allah sampai kepada seluruh makhluknya. Nggak peduli dia mukmin, dia kafir, Allah kasih. Dia ibadah, dia maksiat, Allah kasih. Di mana itu? Di dunia. Bukankah Fir'aun dikasih kedudukan? Apakah Allah sayang sama Fir'aun? Tidak. Bukankah Qarun Allah kasih harta yang berlimpah? Apakah Allah sayang sama Qarun? Tidak. Ya, jadi teorinya kalau dunia Allah itu berikan kepada siapa? Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhibb. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Subhanallah. Ya. Jadi jangan jadikan dunia itu tolak ukur bahwa orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Siapa bilang? Ini banyak raja-raja kafir Allah beri kedudukan, Allah beri kemuliaan di dunia, ya. Tapi ingat, di samping Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Apa itu? Apa artinya? Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang mukmin saja. Orang kafir disayang sama Allah? Tidak. Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang mukmin saja.
Di akhirat Allah kasih surga, di dunia Allah mudahkan dia ibadah. Itulah makna Ar-Rahim. Makanya orang mukmin itu kebahagiaannya bukan di harta, Pak. Bukan. Dunianya dimudahkan, dunianya dibatasi, gak terlalu ngaruh terhadap keadaan hatinya. Ya galau sekejap ketika itu shock manusiawi, ya kan? Tapi kan lafaznya selalu yang keluar dari lisannya lafaz-lafaz yang Allah ridhoi. Makanya orang mukmin kalau dapat nikmat bilang alhamdulillah. Kalau dapat musibah bilang alhamdulillah. Ya enggak? Begitulah orang mukmin. Walaupun kepanjangannya beda. Kalau dapat nikmat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah wa ma syaa wa ma syaa. Insyaallah udah enggak salah paham lagi, Pak ya. Dunia Allah kasih ke semua yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai. Tapi iman hanya Allah kasih ke orang-orang yang Allah cintai. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Nah, ini jangan keliru juga. Kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat Allah memberikan dunia kepada hambanya, padahal hambanya ini berbuat maksiat, ya, kata Nabi, fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itu hanyalah istidraj. Mana dalil istidraj? Al-An'am ayat 44. Ya, ini luar biasa ini ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya, Al-Qur'an, hadis, ya, kajian-kajian, kami bukakan pintu-pintu perbendaharaan, segala sesuatu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika mereka benar-benar bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, akhaznahum baghtah. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba. La ilaha illallah. Tsunami ada rencana enggak? Sepekan sebelumnya ada tanda-tanda enggak? Tiba-tiba gempa, banjir, longsor tiba-tiba. Subhanallah. Ingat kisahnya dusun Legetang? Tahun berapa itu? Ya? Ingat ya? Di mana itu? Ya, dekat dia daerah Dieng. Itu kan subhanallah, sebelum Allah timpakan gunung yang besar itu Allah beri kesuburan itu tanahnya itu. Bukannya mereka bersyukur, malah tambah kufur. Tiba-tiba malam yang sangat gelap, listrik belum ada ya dulu. Dar. Paginya masyarakat keluar, gunung itu udah belah setengah itu, subhanallah. Jadi jangan dikira azab-azab yang begitu hanya ada di zaman dulu saja, siapa bilang, ya? Subhanallah. Kemudian berikutnya, dakhala rajulun al-jannah fi dzubab wa dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang masuk surga dengan sebab lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka dengan sebab lalat. Kalau
wanita pelacur masuk surga dengan sebab kasih minum seekor anjing, udah pernah dengar? Wanita masuk neraka gara-gara kucing, udah pernah dengar? Ya, kucingnya dikandangin, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, neraka Pak. Nabi yang menjelaskan. Nah ini sekarang pemuda masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Sahabat nanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Gimana itu ceritanya? Nah, kita kan gitu ya kalau gimana ceritanya gitu. Kata Rasulullah SAW, marra rajulan ala qaumin lahum sanam la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua pemuda lewat di sebuah perkampungan, sebuah negeri. Negeri tersebut punya berhala. Nah, dua orang ini nggak boleh lewat kecuali telah mempersembahkan sesuatu untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarrib. Penduduk negeri itu bilang, ayo bikin persembahan. Ya bahasa kitanya kayak sesajen gitu lah. Menyembelih atas nama selain Allah boleh nggak Pak? Syirik Pak. Menyembelih itu wajib bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata orang yang pertama, laisa indi syai'un. Saya nggak punya apa-apa buat persembahan, buat berhalanya ini. Kata mereka, qarrib walau zubaban. Ayo, persembahan walaupun hanya seekor lalat. Aqarraba zubaban. Kemudian pemuda tadi menangkap seekor lalat, dijadikanlah persembahan untuk berhalanya. Fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Pemuda yang pertama dibolehin lewat, tapi dia masuk neraka. Yang kedua, ya, qarrib. Kata mereka, ayo bikin persembahan. Apa kata pemuda yang kedua? Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an min dunillahi azza wa jalla. Saya enggak sudi membuat persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak sudi, enggak akan. Kata Nabi, fadarabu unuqahu. Pemuda tadi ditebas lehernya, pada khalal jannah. Tapi masuk surga. Subhanallah. Mending selamat di dunia tapi masuk neraka, apa terbunuh di dunia tapi masuk surga? Yang mana Pak? Nah, ini Pak, pentingnya pegang akidah itu kuat-kuat, jangan sampai lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Pegang Pak, jangan sampai lepas. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika minta nasihat kepada Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW menasihati Mu'adz, kata Rasulullah SAW, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta au hurriqta. Kata Nabi SAW, jangan engkau menyekutukan Allah, jangan berbuat syirik walaupun engkau dibunuh, walaupun engkau dibakar. Qutila ashabul ukhdud. Lanjutannya apa Pak? An-nari zatil waqud. Itu cerita ashabul ukhdud itu Pak. 20.000 orang Yahudi yang masuk Islam gara-gara Wadah, ya, pemuda yang nggak bisa dibunuh itu, ingat, disalib, rajanya bilang Bismillahirabbil gulam, ya kan? Lepas nancap ke pelipisnya, 20.000 Yahudi masuk Islam. Panik rajanya, masyarakatnya masuk Islam semua. Akhirnya digali parit itu Pak. Parit bahasa sini apa Pak? Khondak ya bahasa sininya ya. Kebalik ya. Ya, khondak itu digali ya, diisi api Pak. Dinyalain api. Yang nggak mau balik nyembah rajanya, Yahudi udah ini sesat ya, di Yaman waktu itu, dilempar ke dalam api. Nabi ingetin nih, la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta au hurriqta. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan berbuat syirik sedikit pun,
walaupun engkau dibunuh, walaupun engkau dibakar. Subhanallah. Wala ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika. Ini ngeri nih Pak. Agak berat ini Pak. Jangan engkau durhaka kepada orang tuamu, walaupun orang tuamu itu nyuruh engkau meninggalkan keluargamu, meninggalkan hartamu. Ini Nabi yang pesan. Gimana Pak? Kalau orang tua kita nyuruh kita resign, kerjanya udah enak, gajinya sebulan 100 juta lagi. Menurut orang tua apa bantah? Dia pulang ya ke rumah orang tuanya, ternyata WFH, kerjanya masih bisa di rumah. Gimana itu? Lihat Nabi bilang, ya, jangan engkau lawan orang tuamu, ya, jangan bantah kedua orang tuamu, walaupun orang tuamu menyuruh apa? Engkau meninggalkan keluargamu, engkau meninggalkan hartamu. Makanya terkenal dulu Umar itu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Kalau nggak salah namanya Abdullah ya, Abdullah bin Umar ya. Tahu nggak gara-gara apa Pak? Biasa ke masjid, setelah nikah kok telat-telat aja datang ke masjidnya. Gara-gara itu Pak, Umar memerintahkan untuk diceraikan itu. Apa namanya, menantunya itu. Subhanallah. Lihat Pak. Terus ada yang nanya, Ustadz kalau terjadi di zaman sekarang gimana? Ya, saya disuruh sama bapak saya menceraikan istri saya. Gimana itu Pak jawabnya itu? Nah, ada contoh salafnya ini. Jawabnya simpel. Anda ceraikan istri Anda kalau bapak Anda seperti Umar. Bapak Anda kayak Umar enggak? Kenapa? Karena Umar firasatnya tajam. Ya, banyak ide-ide Umar itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tawanan perang Badar. Dan kata Umar apa? Tebas. Dari kaum muslimin ada saudaranya yang menggal. Ngeri. Tawanannya bapaknya nih. Di kalangan kaum muslimin ada anaknya yang menggal. Itu Umar idenya begitu. Tapi Nabi dan Abu Bakar menyelisih Umar. Pertimbangannya ekonomi kaum muslimin belum kuat ketika itu, udah aja ditebus. Boleh ditebus sama. Paginya itu Nabi nangis. Ya, subhanallah. Ternyata Allah lebih setuju dengan idenya Umar bin Khattab. Itu ada nanti dibuka bab perang Badar ya, di situ Sirah Nabawi. Kemudian ide menjadikan makam Ibrahim jadi tempat sholat. Idenya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, seandainya makam Ibrahim dijadikan tempat sholat, turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Musolla di dalam masjid Pak. Paham maksud saya Pak? Makam Ibrahim di mana? Dekat Ka'bah kan? Sebelah sini kan? Musolla di dalam masjid Pak. Masya Allah. Jadi memang musolla itu maknanya apa? Tempat sholat. Bapak bikin rumah besar, satu ruangan khusus untuk sholat, yaitu musolla Pak. Terus yang di kampung-kampung yang nggak dipakai buat sholat Jumat, sebenarnya itu masjid juga Pak. Cuma sudah adatnya orang sini manggilnya kalau nggak dipakai Jumatan dipanggil apa Pak? Musola. Padahal itu masjid juga. Saya tanya, Bapak kalau masuk musola, tahiyatul musola apa tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid juga kan? Sama aja itu masjid. Cuma dulu membedakannya masjid jami' sama masjid gitu. Masjid jami' dipakai buat khutbah Jumat. Dulu khutbah Jumat itu satu kota terpusat satu masjid doang Pak. Dulu ya. Ya mungkin penduduknya kan nggak sebanyak sekarang.
Nah, sekarang kan sudah banyak banget, makanya masya Allah nggak mesti di masjid jami apa masjid agung lah bahasanya, masjid agung lah sekarang ya, nggak mesti di masjid agung kan, satu komplek aja udah ada masjid, demikian. Ya kita kembali ke sini lagi ya. Jangan engkau lawan orang tuamu walaupun orang tuamu nyuruh apa tadi, meninggalkan keluargamu, meninggalkan hartamu. Ya insya Allah orang mukmin tidak mungkin menzalimi anaknya, tidak mungkin memerintahkan anaknya untuk menderita, enggak. Pasti kan ada sebabnya Pak ya, pasti. Makanya Umar memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, ada sebabnya enggak? Ada ya. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan engkau meninggalkan salat wajib. Salat 5 waktu itu jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja. Kenapa? Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Karena sesungguhnya kalau siapa yang meninggalkan salat maktubah, salat wajib dengan sengaja, maka dia telah terlepas dari jaminan Allah, zimmatullah. Kalau Allah udah nggak ngejamin dia, terus dia mau kemana Pak? Na'udzubillah. Ya di dunianya mau kemana, di akhiratnya mau kemana? Kalau Allah sudah tidak menjamin dia. Ya, pokoknya Allah menjamin seorang hamba selama dia komitmen dengan sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya dipegang, Allah akan menjamin dia, jamin keselamatan dunia dan akhirat. Wala tashrabanna khamran. Jangan engkau minum khamr. Khamr itu apa Pak? Kullu muskirin khamrun. Hadis itu Pak. Setiap yang memabukkan khamr. Ini ada yang nanya-nanya, narkoba emang diharamkan, dalilnya mana? Kan di ayat khamr ya, mabok. Itu kata Nabi, kullu muskirin khamran. Seluruh yang memabukkan adalah khamar. Semua yang memabukkan, apapun itu. Ya. Kenapa enggak boleh minum khamr? Fa innahu ra'su kulli fahisyah. Karena khamr itu adalah biangnya seluruh kejahatan. Kalau bahasa ahli fikih itu bahasanya menyebut khamr ya apa? Ummul khobais. Khobais itu keburukan-keburukan. Ummu apa ummu? Ibu. Ya sumber segala keburukan apa? Khamr Pak. Gara-gara khamr Pak, orang bunuh temennya. Dengar nggak berita kemarin? Debat. Mana yang lebih dulu, telur apa ayam? Bener Pak, ada beritanya, cari. Dibunuh temannya, la ilaha illallah. Kemarin udah bahas kita ya. Kata Nabi apa? Ana za'imun fi rabatil jannah ya. Aku menjamin istana di pinggiran surga. Man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di atas kebenaran. Lihat, jaminannya nggak main-main, istana di surga. Kemudian ada yang nggak nurut sama Nabi, debat. Ayam dulu apa telur? Ternyata berdebatnya sambil mabok Pak. Ini kata Nabi, ra'su kulli fahisyah. Ya, sumber dari segala kejahatan apa? Khamr. Akhirnya dia mabok, dibunuh temannya. Na'udzubillah. Gara-gara khamr, ibu berzina dengan anaknya sendiri. Ayah memperkosa anaknya sendiri. Gara-gara apa? Khamr. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Wa iyyaka wal ma'siyah. Ya. Hindarilah olehmu itu maksiat. Kenapa? Fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Karena maksiat itu sebab halalnya kemarahan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda,
narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian ya dari 70 bagian di neraka jahanam. Jadi api neraka itu Pak 70 kali lebih panas daripada api dunia. Allah. Warnanya jadi hitam Pak. Warna apinya itu bukan merah, bukan kuning, bukan hitam. Saking panasnya. Sahabat ngomentari, wallahi in kanat lakafiyah, demi Allah, ini api yang di dunia ini aja satu bagian udah panas, udah cukup menyiksa kita. Kata Rasulullah SAW, fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya di neraka jahanam itu akan Allah tingkatkan lagi 69 kali. Dan sekarang satu kali. Ditambah lagi lebih panas lagi 69 kali nanti di neraka jahanam. Subhanallah. La ilaha illallah. Nah, yang berikutnya hadis tentang orang yang geser patok tanah. Hati-hati nih, kadang-kadang nyepelein. Ya, patoknya di mana digeser. Kata Nabi SAW, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi. Siapa yang ngambil sejengkal tanah yang bukan hak dia, khusifa bihi yaumil qiyamati ila sab'i ardin. Maka dia dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat nanti hingga lapisan ketujuh. Dibenamkan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ya Allah terangkan bumi itu ada 7 lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa mil ardi mithlahun. Allah lah zat yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi semisal langit. Kalau ke situ ya benar, bumi itu ada 7 lapis ya. Pernah gali Pak? Nggak usah repot-repot. Nabi yang bilang sami'na wa amanna. Aku mendengar, aku beriman. Selesai. Ya, selesai. Kita itu umat yang beriman kepada dalil, Pak. Bukan kepada bukti. Kalau orang di luar Islam, dia nggak beriman kecuali sudah ada pembuktian. Betul nggak Pak? Dulu, mana orang percaya lalat itu kalau nemplok di minuman, suruh ditenggelamin lagi. Saya tanya Pak, punten ini, Bapak ngopi nih, lalatnya ke situ, Bapak celupin, lalat Pak nyemplung ke kopi Bapak, masih mau minum. Itulah iman kita diuji Pak, iman kita diuji di situ. Percaya nggak sama Nabi? Ya, subhanallah diteliti oleh dokter-dokter diteliti, ternyata lalat itu salah satu sayapnya itu bawa virus, sayap sebelahnya lagi itu apa sih bahasanya? Penawarnya. Bismillah. Nah, ya. Itu ujian lah. Kita jijik kan sama lalat kan? Bener gak? Ya kan jijik kan? Tapi Nabi yang bilang, apabila minuman salah seorang di antara kalian dihinggapi lalat, tenggelamin lalatnya. Ternyata sebelahnya ada penawarnya. Sahabat percaya beriman nggak butuh pembuktian Mbak. Pokoknya yang ngomong Nabi sami'na wa amanna, itu baru mukmin sejati. Ya subhanallah. Gak usah bukti-buktiin. Kalau Nabi yang ngomong udah percaya aja. Selamat pokoknya. Percaya sama Nabi Muhammad SAW pasti selamat. Ya, aduh ngeri ini Pak. Timbang geser patok sejengkal doang, Allah tenggelamkan kita ke dalam bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, sekarang hadis tentang muamalah sama-sama manusia. Kata Rasulullah SAW, man kanat indahu li akhihi madlamatun min malin aw 'irdin falyatihi. Kalau di dalam kitab yang satunya au syai'an ya,
Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya, baik itu zolimnya dalam bentuk harta, ya. Menzolimi hartanya gimana itu, Pak? Ya, hartanya diambil, bukan hak dia. Oh, saya tadi mau bahas agak kelewat dikit. Tadi kata hadisnya gimana? Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi. Siapa yang ngambil tanah sejengkal tanpa hak dia, bukan hak dia, termasuk bagi warisan tidak sesuai syariat. Jangan sampai kita dapat yang bukan hak kita. Na'udzubillah. Hati-hati, Pak. Termasuk zalim sama saudaranya, mengambil hak saudaranya adalah dia mengambil yang bukan haknya, yaitu warisan dibagi tidak sesuai syariat. Hati-hati. Kadang-kadang kan warisan itu dibaginya sesuai perasaan orang tuanya. Bener gak? Bapaknya meninggal nih, masih ada ibunya, anaknya 5 misalnya, yang 2 perempuan, yang 3 laki-laki. Kumpulin ibunya tuh. Ya punten ini mah, kita bukan merendahkan siapa-siapa. Ibunya nggak ngerti agama, tapi ikut ngomong dalam masalah agama. Pembagian warisan ini sudah masuk ranah agama, Pak. Dia bagilah sama ibunya. Dibagi rata aja sih. Dalilnya apa? Gimana Ustadz kalau sama-sama ridho? Wah, dalilnya pasti begitu, Pak. Pasti alasannya begitu. Semua anak dikumpulin semuanya ridho, Ustadz, atas persetujuan ibunya. Gimana? Saya tanya, Pak. 4 orang kumpul nih, main gaple, ya, pasang 100.000, yang menang dapat itu 400.000. Semuanya ridho kok. Ayo, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak saya tanya? Ridho loh. Orang judi udah tahu kalau kalah ya uang saya buat diambil dia, bener nggak? Nah, saya tanya, halal nggak? Kalau semuanya ridho, tetap aja haram, Pak. Pelacur, Pak, dia ridho nggak dizinain? Apakah jadi halal gara-gara ridho? Hukum Allah nggak pakai perasaan, Pak, pakai dalil. Maka kalau saya ditanya begitu, saya jawab. Maka jawaban saya, bagi sesuai syariat. Kalau sudah bagiannya masing-masing, ingin sedekah silakan. Ada 5 anak kan tadi, maka ibunya ini, istrinya dapat dulu 1/8. Oke, tadi yang 2 perempuan, Pak, ya, yang 3 laki-laki. Maka harta sisanya ini 1/8 buat istrinya, sisanya ini dibagi 8. Anak perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki masing-masing dapat 2 bagian masing-masing. Kalau sudah dibagi sesuai syariat, monggo, mau sedekah, mau dikasihin semua juga silakan. Misalnya anak yang laki-laki pertama dia doktor, misalnya ya, hartanya sudah banyak, nggak butuh warisan lah, silakan mau dikasihin ke saudaranya semua. Kenapa? Tegakkan dulu hukum Allah, jalankan dulu syariat. Urusan sedekah masing-masing nanti, gitu. Jangan sampai merubah hukum Allah. Saya pernah nanya ke ustadz saya di pondok. Di sebagian pondok pesantren kan diwajibkan puasa Senin Kamis. Saya tanya ustadz saya, Ustadz, Senin Kamis kan sunnah, Ustadz, kok diwajibkan? Saya tanya, Pak, apakah ini tidak merubah hukum Allah? Saya gituin. Ya pasti ujung-ujungnya ustadznya jawabnya, ya ini kan melatih anak. Saya bilang lagi, Ustadz, tidak semua santri bisa belajar dalam keadaan perut kosong. Segitu. Kan keadaan fisik orang masing-masing. Bener nggak, Pak? Ada orang yang puasa itu Masya Allah tambah rajin ibadahnya. Ada orang puasa malah males, tidur aja. Bener nggak, Pak? Harusnya nyari nafkah, dia malah di rumah aja karena gara lapar. Bener nggak, Pak? Nah, nanti kembali maslahatnya. Gitu ya, maksud saya intinya ketika sudah berkaitan dengan hukum Allah, dengan syariat Allah. Saya tanya, Pak, ketika seseorang sudah meninggal, saya punya uang 1 miliar misalnya,
Amin. Saya meninggal, Pak. Itu uang saya bukan yang 1 miliar itu. Itu uang Allah, Pak. Orang kalau rizkinya sudah habis, Allah cabut nyawanya, Pak. Berarti jatah rezeki saya sampai situ. Ketika uang itu milik Allah, maka terserah Allah bagian-bagiannya berapa Allah bagi. Karena namanya warisan sudah ada mutlak di Al-Quran, Pak, dijelasin. Di hadis juga udah jelas. Gak bisa pakai perasaan. Ya, kalau sudah dibagi sesuai syariat Allah, monggo kalau mau sedekah. Udahlah yang bagian saya buat adiknya yang paling bontot misalnya. Saya rumah udah ada, mobil udah ada, silakan. Gitu. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau teman-teman ada yang berbeda silakan. Saya menjelaskan sesuai ilmu yang sampai kepada saya. Demikian. Kemudian berikutnya, ya, kita lanjut lagi. Tadi belum selesai ya. Siapa yang pernah menzalimi saudaranya, entah dia menzalimi dalam hartanya atau kehormatannya, falyatihi, datengin dia. Falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinarun wala dirham. Datengin, minta halal, Pak. Jangan sampai datang pada hari kiamat nanti udah nggak berlaku lagi dinar dirham, orang itu datang nuntut kita, Pak. Ya Allah, pahala kita yang dikurangin, Pak. Kalau kita pernah zolim kepada saudara kita, tidak kita selesaikan sampai meninggal. Kalau selesaikannya di akhirat nanti, Pak, ya Allah. Allah Maha Adil, Pak. Ketika seorang hamba menuntut keadilan, pasti Allah berikan itu haknya. Saya kemarin ada siswi yang konseling ya, minta diselesaikan masalahnya, terus ya didampingin sama ustazah yang lain gitu kan. Itu ada cerita, subhanallah, ada orang yang dulu di SMP, Pak, waktu di SMP dia dibulinya sama satu kelas, Pak, gara-gara ada temennya ini yang mendominasi. Kalau bahasa psikologinya alfa ya alfa bahasa psikologinya. Jadi ada kan dulu waktu kita sekolah ada kan yang merajai satu kelasnya nggak? Nah, yang merajai ini satu orang ini mempengaruhi teman-temannya, satu kelas membuli dia, Pak. Saya tanya, anak SMP sudah punya harga diri belum, Pak? Sudah. Itu subhanallah, Pak, sakit hatinya sampai sekarang belum bisa memaafkan. Padahal orang ini yang provokator ini bikin orang ini dibully sudah meninggal 9 tahun yang lalu. Orang yang sudah meninggal sampai sekarang belum bisa hilang. Hati-hati, Pak. Karena manusia itu punya perasaan. Yang minimal kalau kita sudah datang, kita sudah ada niatan baik, minta maaf, insya Allah kan ada terketuklah pintu maaf itu. Cuman ada masalah nih, Pak. Bagaimana taubat dari dosa ghibah? Kalau orang yang kita gibahin tahu kita gibahin dia, kan gimana tuh, Pak? Itu kemarin udah dibahas belum di sini, saya lupa. Jadi posisinya ada dua hal. Misalnya nih, saya gibahin seseorang. Pertanyaannya, orang yang saya gibahin ini tahu nggak saya gibahin dia? Kalau tidak tahu, Bapak jangan datang ke dia, Pak. Cari mati itu, Pak. Malah nambah masalah namanya. Makanya ada ulama yang menyarankan cara taubatnya adalah kita menyebut kebaikan orang yang kita gibahi di majelis yang sama dan mendoakan kebaikan untuk orang yang kita gibahin tadi. Kalau yang kita gibahin nggak tahu kita gibahin dia, paham sampai sini, Pak ya? Coba dibayangin nggak, Bapak gibahin seseorang nih, Bapak benar-benar nyesel mau tobat, terus Bapak sengaja datang dia, terus Bapak ngaku, maaf ya, saya ngomongin kamu kemarin begini, terus selesai nggak masalahnya itu? Malah tambah panas. Maka tadi ada saran dari para ulama, kalau orang yang kita gibahin nggak tahu kita gibahin dia, solusinya gimana tadi, Pak?
puji, sebutkan kebaikan-kebaikan di majelis yang sama, ya, membayarnya itu, Pak. Kemudian doakan kebaikan untuk orang yang kita gibahi. Terus gimana kalau orangnya tahu? Saya nih gibahin orang nih, orang ini tahu saya gibahin dia. Nah itu kita datang ke rumahnya, tapi bawa sesuatu, Pak, untuk melunakkan hatinya. Ya nggak mesti martabak, Pak, ya. Kebuli juga boleh. Pokoknya nyenengin, ambil hatinya, Pak. Ya bawa jajanan buat apa anak-anaknya, ya. Atau kayak lebaran aja, kayak lebaran ngobrol, anak-anaknya dikasih persen gitu kan. Nggak usah ungkit keburukan kemarin, nggak usah. Pak, kayaknya saya punya banyak salah sama Bapak, ya. Saya mohon dihalalkan, Pak, ya, 0-0 lagi, ya. Kayak lebaran itu loh, kosong-kosong. Gitu aja, Pak. Jangan dibahas kemarin ngomongin gitu, jangan. Ini udah agak baik nih suasananya kan. Bawa nasi kebuli, anak-anaknya dikasih jajan, ini agak udah ridho tuh ya. Tinggal minta halal. Ya saya minta Pak, mohon, saya nggak mau nanti di akhirat dituntut. Ya minta dimaafkan ya. Saya ngaku memang kayaknya banyak salah sama Bapak. Nah gitu nggak Bapak. Ini caranya berbeda ya. Memang muamalah itu agak pelik. Penyelesaiannya itu kadang-kadang masalah yang sama, penyelesaiannya nggak mesti sama orang yang berbeda ya, kadang-kadang beda juga. Yang berikutnya, Nabi SAW cerita bahwa nanti jembatan itu dibentangkan di atas neraka Jahannam. Yudrabul jisru ala Jahannam, dibentangkan jembatan di atas neraka Jahannam. Fa'akunu awwala man yujizu wa da'watur rusuli yawma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Ketika jembatan itu dibentangkan di atas neraka Jahannam, maka Nabi bilang, aku adalah orang yang pertama melewatinya. Ya, Nabi Muhammad SAW pertama yang melewati jembatan di atas neraka Jahannam. Yang berikutnya kata Nabi SAW, seluruh Rasul itu doa untuk umatnya. Ini murninya cinta para Rasul untuk umatnya. Termasuk cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umat itu murni. Saya itu baca hadis tentang telaga. Ingat nggak Pak? Haud. Al-haud itu apa? Atau kata apa? Kata Nabi apa? Ana faradakum indal maut. Aku mendahulu kalian di telagaku. Nabi duluan ke telaga. Ngapain Pak? Nabi ingin melayani umatnya Pak. Umatnya datang, Nabi yang ngambil air itu Pak. Nabi yang melayani umatnya, subhanallah. Itu baru pemimpin Pak. Makanya Bapak boleh observasi, julukan Raja Salman itu apa Pak? Khadimul Haramain. Khadim apa artinya? Pembantu, pelayan Pak. Raja Saudi itu julukannya apa? Oh, pelayan Haramain, orang yang melayani dua kota suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Memang kebiasaan baik orang Arab dari dulu adalah melayani orang-orang yang ibadah haji, ibadah umrah, khadim Pak. Maka ini harus dipahami oleh setiap pemimpin Pak, bahwa ketika saya pemimpin, pada hakikatnya saya ini sedang melayani yang saya pimpin. Umar bagaimana Umar? Malam ronda kan, keliling Madinah, ngapain? Khawatir ada yang belum makan. Itu pelayan Pak, subhanallah. Bukan pengennya dilayani. Sekarang kebalik kan, pemimpin malah pengennya dilayani kan. Ini kadang-kadang karena kurang paham konsep kepemimpinan ya, subhanallah. Rasulullah SAW juga sama, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nabi jelaskan, ternyata jembatannya bukan jembatan doang. Di atas jembatan ini itu ada besi-besi melengkung, ya bahasanya kayak celurit tapi besar. Itu gini Pak, bergerak gitu. Ya, subhanallah. Jadi orang lewat situ nggak mudah.
Wa bihi kalalibu mislu syauqis sa'dan. Di situ ada besi-besi yang mirip duri yang ada di pohon sa'dan, duri sa'dan. Takhtafun nasa bi'amalihim, itu mencabik-cabik manusia sesuai dengan amalan masing-masing. Faminhumul mubaqu bi'amalihi, ya. Sebagian mereka itu ada yang teriris-iris, ya, dengan sebab besi tadi itu. Subhanallah, tajam, besar, tajam. Wa minhum al-mukhardalu summa yanju, ada yang kelempar tapi selamat. Masya Allah, ya. Hatta idza faraghallahu minal qada bainal ibad wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Sampai urusan itu udah beres, orang-orang lewat semua nih, Pak. Sudah beres, masuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Tapi belum kelar, belum ending, belum. Sudah masuk neraka semua, ya. Allah ingin merahmati orang-orang yang dulu di dunia masih ada iman. Pernah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka amarul malaikata an yukhrijuhum. Allah perintahkan malaikat supaya malaikat yang mengeluarkan mereka dari neraka. Terus dari mana mengenalnya? Malaikatnya dari mana? Kan udah pada angus dibakar neraka. Maka kata Nabi, fayarifunahum bi'alamati asaris sujud. Para malaikat mencari orang-orang mukmin di neraka, dikenalinya dari mana, Pak? Tanda sujud, bekas sujud. Nah, dari sinilah kalau kembali ke hadis ini, Pak, ya, orang yang akan diselamatkan dari neraka adalah orang yang menjaga sholat. Mungkin nggak orang sholat ghibah, orang sholat korupsi? Mungkin, ya kan? Bisa jadi dia masuk ke dalam neraka sebab dosa muamalah dia dengan manusia. Nah, ini hati-hati, jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan sholat. Na'udzubillah. Lihat, malaikat yang Allah perintahkan untuk nyari orang-orang mukmin di neraka, kenalnya dari mana, Pak? Tanda sujud. Loh, nggak kebakar dah? Kata Nabi, wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni adam atharus sujud. Allah mengharamkan neraka membakar bekas sujud. Ya, subhanallah. PR nih, PR oleh-oleh, Pak. Buka surah Al-Qalam ayat 42, ayat 43. Di 42 itu ancaman bagi yang dulu di dunia nggak mau sujud, di hari kiamat ketika Allah perintahkan sujud, nggak bisa sujud, Pak. Kalau lihat tafsir, Pak, ya, tulang punggungnya ini, Pak, kita punya sendi, ya. Nanti orang-orang yang di dunia nggak sholat, di akhirat tulang punggungnya itu nggak punya sendi, Pak. Cecep. Akhirnya nggak bisa sujud. Makanya kalau kita lagi dikasih sehat sama Allah, dikasih kesempatan, jaga sholat 5 waktu. Dan jangan lupa pesan sama anak keturunan kita supaya semuanya menjaga sholat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.